Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang bersama Pak Bupati Biren tentang surah Surah An-Nisa. ya surah Nisa. Ah, Itu Allah kan berfirman dalam Al-Quran, "Fankihu ma talabakum min nisaikum masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah." Nikahlah olehmu perempuan-perempuan. Masna 2, thulatha 3, wa ruba' 4. Itu jika kamu ragu atas kemampuanmu, sebaiknya kamu itu berkawin satu saja, nikah satu saja, tidak boleh lebih daripada itu. Karena di situ ada mudaratnya dan ada manfaatnya. Jika jadi zaman Rasulullah itu, Rasulullah kenapa mengkawin lebih daripada satu? Rasulullah adalah para panglima-panglima perang yang sudah syahid, tinggal istrinya untuk menghibur jiwanya dan hatinya. Bukan kawin karena nafsunya Rasulullah. Maka itu beda dengan kita kawin hari ini. Kita kawin yang cantik-cantik, tidak mau kawin yang apa, janda-janda yang telantar, tidak mau kawin kita kan. Tapi itu bukan syariat yang kita jalankan. Jadi untuk itu, kajian supaya masyarakat itu aman dan nyaman, maka Allah ada membenarkan kepada orang kawin lebih daripada satu. Tapi dengan tata tertib yang baik, bukan sebenarnya asal kawin. dengan asal kawin. Bukan asal-asal kawin. Jadi kalau kau sempat kawin anak yang pertama tidak kenal anak istri yang kedua, itu bukan jadi apa kita? Apakah nanti dia akan nikah dengan anak yang pertama dan anak istri pertama dan anak istri kedua? Itu masalah dalam kehidupan manusia, dosa besar bagi seorang bapak. Jadi tidak sembarangan. Dan dalam kawin itu harus ada persetujuan istrinya, izin nggak istri yang pertama. Kalau dia berikan izin kepada suaminya untuk kawin yang kedua umpamanya karena dia tidak bisa membahagiakan suaminya. Tapi dengan ikhlas memberikan izin tanpa sembunyi-sembunyi, kita kan sembunyi-sembunyi. Itu yang jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak kita. Bukan sekedar untuk kawin, bukan sekedar untuk melepas hawa nafsu sahabat kita. Jadi poligami itu dibenarkan, tapi itu sesuai dengan syariat. Jangan di luar syariat yang kita lakukan. Jika kita lakukan di luar syariat, ini apa kita ini? Semua orang bagi lelaki yang sakit ingin kawin lebih daripada satu. Tapi bagi lelaki yang beriman tahu tentang apa akibatnya, mereka itu kadang-kadang memilih satu. Bukan nggak boleh, dibenarkan dalam Al-Quran. Dan kawin itu kan harus menjadi mencari keturunan-keturunan kita yang baik, keturunan yang taat, keturunan yang pintar, keturunan yang saleh atau salihah. Bukan hanya sekedar melepas hawa nafsu. Jadi kita harus bisa menanamkan keturunan-keturunan kita menjadi orang yang baik di bumi ini, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Bukan sekedar begitu saja. Itu kan yang sering terjadi seperti itu. Dan untuk menjadi orang yang bahagia itu tergantung daripada makanan apa yang kita makan. Semua itu dari lahir manusia itu daripada saripati makanan. Apa yang kita makan. Jadi terjadilah setitik mani dan segumpal darah. Ketemulah sulbi wa taraib. Di antara dua rongga dada wanita dan tulang punggung lelaki, sulbi wa taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair. Nah itu baru jadi buahan dari vagina itu ke opum jadi pembuahan. Nah, ketika jadi pembuahan di dalam pinggang lelaki itu sampai 9 bulan lahirlah seorang anak. Tapi waktu apa yang kita berikan kepada istri kita waktu dia hamil, apa yang kita makan menjadi sperma kita pada waktu itu kita bertemu dengan istri kita, apakah makanan-makanan yang halal atau makanan yang haram? Berarti begini, penciptaan Adam dengan manusia sekarang itu beda. Beda. Dulu Adam langsung di tanah, Dia ambil dari tulang rusuk, sekarang dari saripati dari tanah yang kita makan. yang kita makan. Ya. Itu beda. Itu kan Siti Hawa dan Adam manusia pertama. Ya. Nah, karena Allah tidak membuat telur,
membuat induknya. Tapi sedikit Pak, kan dalam Islam menikah itu kan tidak mesti meminta izin, tidak wajib meminta izin daripada istri pertama. Ya, Tidak wajib meminta izin daripada istri pertama, cuma dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah. boleh. Ya. Boleh tidak diminta izin kepada istri yang pertama. Tetapi kalau kepingin muslihat, Ya, kalau kepingin baik, dulu kita sakit-sakit bersama dengan istri yang pertama. ya. Pas senang-senang, Kita lupakan dia. Jadi jasa-jasa baik istri kita lupakan. Sebaiknya kalau mau kawin dua silakan, musyawarah dengan istri yang pertama. Mah, saya kepingin kawin. Mau tak mau, mama kasih atau tidak, tetap kawin. saya tetap kawin. Ya, Itu Pak. konsekuen. Ya, Dan kita juga harus utamakan keadilan itu. Kalau malam Selasa rumah ini, malam rumah yang satu lagi. Kalau ini kain batik warna kuning, istri yang kedua warna kuning juga, walaupun coraknya beda. tapi sedikit Pak, dalam istilah hubungan suami istri itu apa namanya, kalau masalah pulang sini 2 malam, sana 2 malam, sana 3 malam, itu kan aturan. Tetapi dalam masalah rasa itu kan beda, ya. Tidak mengadilkan, tidak wajib mengadilkan daripada namanya hubungan. Iya, ya tentu saja bagi istri yang pertama tetap tidak bahagia ya. Apapun yang kita lakukan, walaupun seadil-adil pun kita memberikan kepada dia, tapi dia kepuasan batinnya pada istri pertama tidak ada memang. Dan susah wanita untuk merelakan suaminya kawin, sangat susah. Kedua aja sakit ego, yang paling sakit di icok lako. Ya, yang masalah. Ya, Baik urin yang bengeh, ya, sakit, yang paling sakit di sakit ego. mang kodrat ya Pak. Kodrat wanita. Kalau bisa wanita jangan ada suami saya itu jangan turun lah. Maunya. Baunya seperti itu. Tapi Tuhan ada. Apa? Ya. Karena Allah kepingin membuat seperti itu. Karena boleh kawin. Karena kita ini supaya terjadi seperti bangsa yang ada di dunia. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbuah-buah laki dan wanita. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Maka tidak akan mungkin Allah menciptakan satu suku saja. Maka Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dengan induknya yang berbeda. Dengan ibunya yang berbeda. Kalau enggak kita tidak ramai seperti ini. Kalau enggak ada orang Timur Tengah, ada orang Jazirah Arab, enggak ada kita di sini kan. Maka untuk itu Allah sangat adil, sangat bijaksana dan maha tahu, maha segala-galanya untuk menciptakan manusia itu. Sebenarnya menciptakan manusia itu oleh Allah itu untuk menjaga bumi ini supaya bumi ini baik. Ketika wanita itu baik, bumi ini pasti baik. Ketika wanita lelaki liar, kalau istrinya jinak, lelaki itu akan jinak juga. Berarti ada keterkaitan erat. Ada hubungan yang luar biasa. Maka kalau didikan ibu bapaknya baik, ibunya baik terhadap anak itu menjadi baik. Itu adalah apa namanya? Karena Allah memuliakan seorang ibu terhadap anak. Berarti ada istilahnya, ada hadis yang mengatakan al jannah tahta aqdamil ummahat. Ya. Berarti di sana itu Al-jannatu tahtal ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. ada hubungannya dengan pendidikan seorang ibu untuk anaknya? Sangat. Jadi sekarang kita mengatakan lagi nih. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Engkau jangan katakan kepada orang tuamu. Cintailah dia, kasihanilah dia. Jagalah dia sebagaimana dia mencintaimu, menyayangimu semasa kecil. Dan berkatalah kamu, wa qul lahuma, berkatalah kamu dengan kata-kata qawlan karimah. Kau yang penuh mulia dan sopan santun. Satu masalah lagi. Ya. Jadi tadi jangan berkata atau i, apalagi memukul kan begitu masalahnya. Iya. Tetap apa ada hubungannya antara kesuksesan seseorang terhadap memuliakan daripada ibunya? Orang sukses semua yang mencintai ibunya. Orang sukses orang yang mencintai ibunya. Orang sukses orang yang menyayangi ibunya. Orang sukses orang-orang yang patuh terhadap ibunya dan patuh kepada amanah ibunya.
Karena Allah sudah pernah Rasulullah bersabda kepada sahabat, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang saya cintai? Rasul diam, ditanya lagi sampai 3 kali, ibumu. Tanya lagi, ibumu. Siapa yang saya cintai, saya sayangi? Ibumu. Ummaha. Yang terakhir dia jawab keempat, Rasulullah menjawab, wabi, ayahmu. Keempat urusan ayah. 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Ya, itulah dia. Betapa susahnya melahirkan. Susahnya melahirkan. Tidak pernah kering kain sarungnya kita kencing setiap malam. Berapa lelahnya dia memberikan susu kepada kita sampai dia tidak bisa tidur malam. Cinta ibu tiada tara. Kalau tidak cinta ibu tiada habis-habisnya sampai meninggal. Itulah kasih sayang ibu yang sudah diikat oleh Allah dalam hati seorang ibu terhadap anaknya. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Kalau ibunya baik mendidik anaknya, pasti anak itu jadi orang. Kalau suaminya bawa makanan bawa pulang ke rumah, makanan yang halal, itu juga merupakan bagian daripada untuk menjadi anak yang baik. Apalagi dengan pendidikan agama, pendidikan yang sopan santun, penuh kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga itu. Rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita lupa ketika kita punya suami yang istri yang cantik, lupa dengan ibunya kita, Allah akan murka. Ketika itu kita anak yang berumah mendapat suami cantik lupa dengan ibunya, dia juga akan terjadi murka Allah kepadanya. Ini kalau itu bisa dilakukan, bisa dijaga serta-merta dan selamanya, insya Allah masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik. Rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang menjadi yang menjadi tauladan untuk orang lain. Membangun rumah tangga itu tidak gampang. Membangun rumah tangga itu sama dengan membangun satu negeri. Pimpinannya harus adil dan bijak. Ini yang sebenarnya. Jadi penyebab pertama adalah suami, penyebab kedua adalah rumah tangga adalah ibu. Kalau ini bisa dikasih sayang, itu bisa dirajut dalam satu kasih sayang yang dalam, insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang baik untuk menuju baidatun thayyibatu wa ghafur. Ini sebenarnya kita harapkan semua individu masyarakat kita, baik masyarakat yang ada di Kabupaten Biru maupun di Aceh, jagalah silaturahmi pertama antara ibu bapa, istri dan suami dengan anaknya. Insya Allah masyarakat Aceh akan menjadi masyarakat yang mendapat rahmat dari Allah dunia dan akhirat. Berarti begini Pak, istri sebagai wanita karir, yang kedua istri sebagai pemimpin, istri juga dalam profesi yang lain, tetapi jangan melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Apa? Aku seorang ibu. Ya. Tidak ada halangan untuk berkarya apa. Ini yang di bawah tidak terbalik ke depan. Kalau yang laki kebalik ke belakang, yang nggak terbalik itu sama. Jadi masih ibu dia. Itu bahasa kasarnya, masih ibu, dia terbalik dia. Ya, ini sebenarnya. Berarti erat kaitannya kesuksesan itu tergantung daripada doa orang tua maksudnya di sini ibu. Doa orang tua, ibu bapa, doa istri di rumah yang salihah, istri anak-anak yang baik, selama akan sukses. Kalau lelaki itu atau seorang anak murka dengan ibu bapaknya, mereka itu sampai meninggal pun tidak ada kejayaan di dunia maupun di akhirat. Dia adalah isi neraka jahanam. Nah, itu pasti ada kutukan. Jadi ada dalam satu lagu, kasih sayang ibu tidak ada batas, kasih sayang ibu tidak ada tara. Lampu peta Aceh ya? Ya. Maka kata orang Aceh itu meriri manuk yang karumbak belum,
Meriri urang balas nama. Meriri urat taikat benda. Meriri urang balas dia. Nah, kipan surah ya Pak. Surahnya kan, apakah dia darah yang baik, harta yang halal? Baru dia setia kepada ibu bapanya. Makanan yang dimakan, yang diberikan kepada anak itu. Makanan halal atau makanan haram? Baru dia mencintai ibu bapanya. Karena ada nafsu yang apa? Ada darah yang mengalir, darah yang kehalalan. Darah yang halal, darah yang suci, darah yang normal. Ini sebenarnya tidak semudah kita bilang. Membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang kita pikir, ya Allah, tiap malam berikanlah keluargaku keluarga yang sakinah, berikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh, berikanlah aku juga menjadi orang yang saleh, tunjukilah jalannya benar kepadaku dan keluargaku, ya Allah. Tapi belum tentu niat itu seperti yang kita niatkan, tapi kelakuan pribadi kita tidak seperti yang kita mintakan. Itu. Kalau sesuai apa yang kita lakukan, kita doakan kepada Allah, Allah akan berikan. Banyak orang pintar nggak jadi orang. Banyak orang yang sedang saja taat kepada ibu jadi barang. Umumnya demikian. Ya, banyak orang yang di mata kita hina mulia di mata Allah. Karena kita bukanlah manusia, orang-orang yang bisa menilai kebaikan orang dengan sebenar hakiki, dengan sebenar hak. Yang bisa menilai kebenaran itu adalah Allah SWT. Jadi inilah. Kita kan selalu mengukur orang jelek-jelek. Si polanya yang bagus, yang apa. Si polanya ganteng, ini yang tari. Tari di mata Allah beda dengan tari di mata kita. Indah di mata Allah itu ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum faruddu ila Allah. Ini yang tadinya di mata Allah. Jadi patuh kepada pemimpin yang taat, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada pemimpin, patuh kepada orang tua, ibu bapa kita, taat kepada guru. Itu yang sebenarnya. Maka yang dipanggil selalu ya Yuhannas, hai manusia, ittaqullah. Berarti dalam satu hal tadi adanya patuh kepada ibu bapa, yang kedua patuh kepada guru. Ya. Apakah itu ada kaitannya tentang sulitnya menerima keberkatan daripada ilmu itu sendiri apabila ke masjid diberkahi guru? Ya. Begini, artinya mau yang buat cerdas kita, buat kita pintar, pertama ibu kita, kedua guru kita. Walaupun dia guru SD, tapi kita ini sekarang sudah doktor S3. Tapi beliaulah yang buka dimahnya mengantarkan kita jenjang ke jenjang sampai ke jadi orang. Jangan lupa jasa dia. Ada proses. Ada proses. Itulah dia. Ta'zim ke guru, ta'zim ke guru merupakan jazah. Artinya merupakan jazah bukan kertas lembar kertas itu. Doanya dan kemudahannya kepada kita. Dia satunya dia berdoa kepada kita. Ta'zim ke nang mah itu bahasa Banda Aceh. Nang mah. Nang saja hinang. Mah tu. Mah agam. Berupa surga. Pakai hang ke meng. Mah nang. Pakai nang mah. Yang hinang lema di lainnya betul-betul kiyah tu. Berupa surga. Itu yang sebenarnya. Kita kadang-kadang selalu berpikir dalam logika orang Minang cantik. Cantik seperti apa? Keturunannya baik seperti apa? Keturunan baik itu bukan kasta. Dia anak orang baik-baik, anak orang taat, orang jujur, orang-orang yang menjadi panutan lain itu namanya orang yang punya nama baik. Dan cantik dalam agama juga buat ciri kita adalah orang wanita itu jujur, anak itu jujur, anak itu tertib, sopan, berakhlak, bertata krama.
Nah, bagaimana hubungannya sekarang? Banyak yang kita lihat sekarang kurang daripada tata krama anak-anak kepada orang tua. Kayak itu problem sekarang. Iya. Itulah pengaruh daripada didikan orang tua itu nomor satu. Pertama, orang tua jangan mudah melepaskan anak yang sudah dewasa, jarang ketemu dengan ibunya. Anak yang sudah dewasa jangan jarang ketemu dengan ibunya. Tapi anak yang sudah dewasa juga harus manja dengan ibunya. Jadi di samping kemanjaan itu, ibunya memberikan petuah-petuah kepada anak itu. Bukan untuk kamu suka gitu. Manja lah arti memberi petua. Ya, Ah, selalu dekat dengan ibunya. Jadi, bawahnya dia bersenda gurau dengan ibunya sampai tersenyum-senyum. Mamanya memberikan nasihat, kamu harus jadi begini nak, kamu harus beres, kamu nanti ketika kamu berkeluarga jadilah orang yang baik. Patuhlah kepada suamimu, janganlah kamu beribadah, kerjalah yang baik, jangan macam-macam. Itu kan ibunya memberikan spirit. Ini gendong anak dia nggak bisa kita. Sudah beranak kita nggak bisa gendong anak. Yang gendong anak pembantu, yang payung. Mio Cino kacanggi Pak. Mio masalah ayo anak mi kanam sen. Ya, itu makanya. Tinggal ayo ngeroy. Ya. Maka orang dulu cerita saya, apa itu kalau di ayun itu di bawah kolam rumah, ya. La ilaha illallah, kalimah taibah, urih lingkar. So yang sebut kalimah taibah, akhir mudah dia menyebut mengkah. Ya, mbak. Nyambang tengah ayo anak mi. Ya. Mio Cino. Ya. Dan La ilaha illallah, bermutuah bukan raya. Ayo sinyak udah sedang jak bantu perang bela agama nyambau nyamun. Allah hidup dalam idi boh camdi mirah-mirah. Buat dia raya bantas idi benar tabri kebutuhan. Mudah-mudahan lah. Pembelajaran dini. Jinoi putar lagu India apa kata? Lagu dangdut. Kudo ya sayang. Nah, makanya sehingga ada tahu jauh ke jauh kau. Itulah sebenarnya yang menjadi kebesaran. Mukadimahnya menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang terhormat adalah mulainya dari perkawinan itu. Dan perkawinan itu jangan apakah perkawinan itu adalah merupakan sesuatu yang bersahaja. Saya kawin. Apa yang saya bukan bersahaja? Ya, Bang. Karena kalau bersahaja artinya kita sudah mengukur laba ruginya seperti apa. An nikahu sunnati, memang nikah itu sunat. Tapi nafkah wajib. Maka dalam hal itu kepingin kita anak-anak muda yang hari ini berumah tanggalah dalam pedoman yang baik, artinya menilai, menghitung seperti apa. Jangan mendapat istri di kaki lima lah. Jangan mendapat istri di pasar gelap. Jangan mendapat istri di ganggang sempit. Carilah istri yang aman di rumahnya. Datangilah dia dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih, supaya mendapat jodoh yang sempurna untuk menuju keluarga yang sakinah. Nah, itu yang sebenarnya tidak mudah. Jadi kalau enggak itu macam mana mau ngapa? Akhirnya anak-anak kita jadi pemimpin yang jahat jadinya. Bukan pemimpin yang moral. Keroyok sana, keroyok sini. Seruduk sana, seruduk sini. Akhirnya manajemen lebu, bukan manajemen galbu. Itu jadi. Ini yang kita sayangkan. Semoga ini menjadi pedoman buat orang-orang yang muda yang belum berumah tangga. Yang pertama saya harapkan semua anak-anak muda yang belum berumah tangga, sebelum dia berumah tangga, cintailah ibunya dulu. Biayalah ibunya dulu di rumah supaya dia bisa biayai keluarga yang kelak. Dekatlah dengan ibunya, bergaul dengan dekat dengan ibunya supaya dia tahu nanti
bagaimana menjaga istrinya yang baik. Itu yang sebenarnya. Jadi bermula dari belajar awal yang baik. Insya Allah nanti suatu ketika akan menjadi keluarga yang baik, anak yang berguna. Nah, yang membuah harum nama ibu bapanya. Kalau lagi buat kegiatan, kata yang tahu kok. Kepegah le orang zaman mana apa kan? Yang buka rahasia orang Cina ni di Bampung. Ya sebenarnya hancur. Nah hal yang merupakan dua hancur harus tutup air orang Cina harus tutup dan ni. Air mana pibek buka dia orang Cina. Air belakang apa hancur dibuka dia orang Cina. Air orang tu hancur tak buka dia ni. PBBO cerita Facebook. Nah, yang buka Itu leh Facebook kenapa aku sebel, aku merasa macam. Gak enak, aku gak senang, aku gak bahagia, aku gak itu. Yang kata buka, ya berapa ada Ya. Jadi seperti itu, janganlah. Kaya mubani kilet, penyakit baik di luar. Menyolo urat le palet, menyolo tutup le sudah. Ya, nyapain surah becu ke Bampung gitu. Sebenarnya le urat le palet artinya banyak kali kita cerita tentang yang tidak benar. Bukan yang perlu kita ucapkan. Akhirnya apa yang kita sampaikan selebih 5 atau 10 kali kata tadi itu adalah kebohongan yang kita lakukan. Le urat palet, le tutup, le sulit. Ada umpamanya dengan Tunggu Amru saya tugaskan amanahkan 5 kata saja, tidak lebih. Karena supaya ada bunga-bunga kalimat yang indah dari Tunggu Amru sampaikan kepada si Wei lebih daripada 5 kalimat sampai 10 kalimat. Jadi yang 5 kalimat tadi kebohongan. Dipoles. Karena kalau Tuhan hantar pesan itu kan nggak ada uang, nggak bisa dikurangi. Kalau uang suruh hantar dikurangin. Hantar 10.000. Kalau pesan ditambah. Kalau uang dikurangi. Kalau pesan ditambah, kalau uang dikurangi. Berarti kalau disuruh bawa pesan, bawalah sebagaimana pesan sampaikan. Kalau 5 kata, 5 kata. Kalau duit dikurangi. Dikurangi. Ini jadi bahaya buat kita. Ya, hariman ya. Ya, hariman. Jadi semoga apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Semoga kepercayaan orang itu tidak hilang daripada kita. Itu kejujuran modal utama. Ya, modal utama. Jadi kenapa Rasulullah dipercaya oleh umat-umatnya? Karena akhlak daripada beliau. Alamin. Ucapan daripada beliau tadi. Innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Hanya saja diutuskan aku ke dunia ini untuk memperbaiki budi-budi manusia. Etika. Nah, etika. Kalau etika sudah baik, beragama juga baik. Berarti etika itu diibaratkan pagar rumah. Rumah memang sudah besar, kalau tidak ada pagar berarti tidak ada etika. Itulah makanya. Ya. Ketika orang-orang yang beribu kata-katanya harus sopan. Jadi Abu Lam'u dalam nazamnya Abu Lam'u menyutup setan, keleduan tutup Nabi. Jadi Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Rasulullah bisa membedakan anak, orang dewasa, dan adik-adik beliau, dan orang-orang yang suka beliau. Maka beliau Rasulullah itu bicara sangat terukur, bicara sangat terhormat, dan Rasulullah itu dijaga oleh malaikat karena beliau itu adalah maksum. Jadi kita tidak maksum, tapi belajarlah teladannya daripada Rasulullah. Wa kana fi Rasulullah uswatul hasanah. Pada dirinya Muhammad itu suri teladan. Ini uswatul hasanah, inilah yang menjadi tonggak untuk pendidikan hidup manusia itu. Tanpa itu kita sudah meraba-raba. Al-Quran hudal linnas, pedoman manusia. Rasulullah suri teladan, contoh bagi manusia yang hidup di bumi ini. Inilah yang menjadi kunci dalam kehidupan sehari-hari manusia. Insya Allah manusia itu akan menjadi manusia yang baik
bisa dicintai oleh semua pihak, menjadi rahmat dalam malam ini dan di akhirat kelak. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Demikian Pak Amro.